Selamat siang, siswa-siswi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya mengundang siswa-siswi sekalian untuk belajar bersama pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, terkhususnya untuk yang kelas 10 semester 1. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas bersama-sama pada siang hari ini adalah materi suara hati. Sebelum kita masuk ke pendalaman materi kita, maka terlebih dahulu kita mohon berkat dari Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta dan berkat yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendalami materi suara hati. Semoga melalui materi ini kami dapat menjalankan atau melaksanakan peran suara hati kami dengan bijaksana, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkatilah kami Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, siswa-siswi sekalian, kita akan masuk ke pendalaman materi kita, yaitu tentang suara hati. Dan perlu diketahui oleh siswa-siswi sekalian, ada kompetensi dasar dari materi suara hati ini, yaitu bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati dan disiplin serta memahami peran dan fungsi untuk bertindak secara tepat dan benar. Nah, itulah kompetensi dasar dari materi suara hati ini. Dan kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran materi suara hati ini adalah peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Nah, demikianlah siswa-siswi sekalian tujuan dari pembelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi kita. Yang pertama, yaitu menghayati pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan suara hati. Yang pertama atau yang ke-1, kita akan mendalami arti dan makna hati nurani. Suara hati dapat diartikan secara luas dan juga secara sempit. Bagian A, kita akan melihat arti dan makna suara hati secara luas. Suara hati secara luas yaitu suara hati berarti kesadaran moral
yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Jadi secara luas, makna suara hati atau hati nurani adalah suara hati berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Kemudian yang B, arti sempit. Suara hati merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret. Jadi secara sempit, suara hati diartikan sebagai penerapan kesadaran moral di atas situasi konkret. Kemudian yang kedua, cara kerja atau proses suara hati. A. Suara hati manusia sebelum ia bertindak atau berbuat sesuatu. Ia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran moral tersebut, walaupun kadang kesadarannya berbeda-beda. Di setiap orang memiliki kesadaran moral tersebut, walaupun kadar kesadarannya berbeda-beda. B. Pada saat-saat menjelang suatu tindakan etis, pada saat itu kata hati akan mengatakan perbuatan itu baik atau buruk. Nah, jika perbuatan itu baik, kata hati muncul sebagai suara yang menyuruh. Namun, jika perbuatan itu buruk, kata hati muncul sebagai suara yang melarang. Suara hati yang muncul pada saat ini disebut prakata hati. Kemudian yang C, pada saat suatu tindakan dijalankan, suara hati masih tetap bekerja, yakni menyuruh atau melarang. Kemudian yang D, sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka kata hati muncul sebagai hakim yang memberi vonis. Untuk perbuatan yang baik, kata hati akan memuji, sehingga membuat orang merasa bangga dan bahagia. Namun, sebaliknya, jika perbuatan tersebut buruk atau jahat, maka kata hati akan mencela atau menyalahkan, sehingga orang akan merasa gelisah, malu, menyesal, putus asa, dan sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga, fungsi suara hati dan sikap kita terhadap suara hati tersebut.
A. Fungsi suara hati. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan. Apakah tindakan itu baik atau buruk? Jadi fungsi hati nurani itu sebagai pegangan, pedoman atau norma untuk menilai suatu tindakan yang kita lakukan. Apakah itu tindakan baik ataukah itu tindakan yang buruk? Selanjutnya, suara hati berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, suara hati berfungsi menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Nah, itu beberapa fungsi dari suara hati. Kemudian yang B, bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Nah, sikap kita terhadap suara hati adalah menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Kemudian, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani. Mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran yang sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani. Selanjutnya, melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani kita. Setelah kita mempertimbangkannya secara masak dan matang dengan pikiran yang sehat, apa yang dikatakan oleh hati nurani kita, maka selanjutnya kita melaksanakan apa yang disuruh atau diminta oleh hati nurani kita. Siswa-siswi sekalian, apakah suara hati dapat keliru atau tidak? Nah, mari kita akan mendalami materinya berikut ini. Jadi, siswa-siswi sekalian, suara hati kita tentu saja dapat keliru. Nah, hal ini bisa dikarenakan. Yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan, yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk. Tetapi karena suatu alasan tertentu, perbuatan itu tetap kita lakukan. Jadi suara hati kita manusia itu dapat keliru. Dikarenakan kita tidak pernah menghiraukan suara hati kita. Suara hati kita telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk dan tidak boleh dilakukan. Tetapi karena ada suatu alasan tertentu, maka perbuatan buruk dan yang
sebenarnya tidak boleh kita lakukan itu tetap kita lakukan. Nah, maka dari itu suara hati kita sudah keliru. Kemudian yang kedua, suara hati kita bisa keliru itu dikarenakan pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Jadi karena pengaruh emosi tertentu, seseorang itu tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk ketika ia bertindak. Jadi seseorang itu dipengaruhi oleh emosinya, sehingga dia tidak lagi mempertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya ketika ia bertindak. Maka itu pun memunculkan kekeliruan suara hatinya. Kemudian yang ketiga, mengapa suara hati itu bisa keliru? Yaitu kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga. Misalnya kejujuran, pengampunan, kepedulian, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengapa suara hati atau hati nurani itu bisa keliru? Yang ketiga ini mengatakan bahwa kurang adanya pendidikan nilai dalam sebuah keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga itu orang tuanya tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran, tidak menanamkan nilai-nilai pengampunan dan juga nilai-nilai kepedulian. Sehingga anak-anaknya ketika bertindak, berbuat sesuatu, dia tidak mempertimbangkan atau dia tidak menggunakan suara hatinya dengan benar. Sehingga terjadilah kekeliruan suara hatinya. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga merugikan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang keempat, suara hati atau hati nurani itu bisa keliru karena pengaruh lingkungan dan pandangan masyarakat di sekitarnya. Jadi suara hati bisa keliru itu juga dapat dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungan dan pandangan-pandangan yang terdapat di dalam masyarakat di mana ia berada. Baiklah, poin B, kita akan mendalami ajaran kitab suci dan ajaran gereja berkaitan dengan suara hati. Ini terdapat dalam perikop Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 2, ayat 14 sampai 16. Yang berbunyi demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat ke-15. Sebab dengan itu
mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan janji yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, jadi itu teks dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berbicara tentang suara hati. Kemudian ajaran gereja yaitu Gaudium et Spes artikel ke-16 mengatakan bahwa di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara hati itu menggemakan dalam lubuk hatinya. Jalankan ini, elakkan itu, sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang tertulis oleh Allah. Martabatnya adalah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar, suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenalilah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Kemudian kita akan melihat hati nurani dalam Katekismus Gereja Katolik. Hati nurani adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat oleh keputusan hati nurani manusia, mendengar, mengenal penetapan hukum ilahi. Nah, itu bunyi dari Katekismus Gereja Katolik mengenai hati nurani. Kemudian, supaya dapat mendengar dan mengikuti suara hati nurani, orang harus mengenal hatinya sendiri.
upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri atau dari introspeksi diri. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian peneguhan. Bagian A, peneguhan dari Santo Paulus. Jadi Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan satu sama lain. Hukum Allah menunjukkan kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Jadi bisa kita lihat dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi Santo Paulus mengatakan dalam ayat tersebut bahwa selalu ada dua pergulatan antara yang baik dan yang jahat di dalam hati manusia. Kemudian bagian B. Jadi dalam Gaudium et Spes artikel ke-16 ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus itu dinamai sebagai kuasa atau keinginan daging. Jadi, melalui Gaudium et Spes artikel 16 ini, kita diteguhkan dan kita diharapkan bahwa kita itu tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati kita. Apabila suara hati itu mengarahkan kita kepada hal yang buruk, yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita diharapkan atau kita memohon bantuan dari Roh Allah untuk mengalahkan kekuatan dahsyat, kekuatan dosa yang menguasai suara hati kita. Jadi hanya kepada Roh Allah lah kita memohon kekuatan sehingga kita mampu mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai hati kita. Dan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita itu oleh Santo Paulus dinamakan kuasa atau keinginan daging. Kemudian yang C, kita diteguhkan melalui katekismus Gereja Katolik. Ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang ia laksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau dilakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat.
oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Kemudian yang D, lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat seharusnya dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani. Karena hati nurani adalah hukum yang ditanam oleh Allah. Kemudian selanjutnya, apakah suara hati dapat dibina? Ya, tentu saja suara hati kita manusia itu dapat dibina. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita simak di materi ini. Jadi, apakah suara hati manusia dapat dibina? Ya, suara hati manusia dapat dibina dengan cara yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Jadi yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Matius bab 5 ayat 8. Kemudian yang kedua, di cara membina suara hati yang kedua adalah mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang pertama, mencari keterangan pada sumber yang baik yaitu dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Kemudian yang kedua, dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan pendalaman iman, dan sebagainya. Yang keempat, koreksi diri atau introspeksi diri. Yang kelima, koreksi atas diri sangat penting untuk selalu mengarahkan hidup kita. Nah, jadi itu beberapa hal mengenai mencari keterangan pada sumber yang baik. Itu cara membina suara hati yang kedua. Kemudian cara membina suara hati yang ketiga, yaitu menjaga kemurnian hati. Nah, bagaimana cara menjaga kemurnian hati? Itu yang pertama, menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak
dalam 3 hal, yaitu yang pertama, maksud yang lurus atau recta intentio. Artinya, ia konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Kemudian yang kedua, pengaturan emosi atau ordinario effectum. Artinya, ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Jadi pengaturan emosi ini, seseorang itu tidak menentukan keputusan secara emosional. Selanjutnya yang ketiga, pemurnian hati. Yaitu tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Jadi pemurnian hati ini adalah ketika seseorang mengambil suatu keputusan, itu tidak ada unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi itu murni dari hatinya untuk kepentingan bersama. Baiklah, siswa-siswi sekalian, demikian pendalaman materi kita tentang suara hati ini. Semoga materi ini dapat membuka mata dan hati kita semua, sehingga kita di dalam kehidupan di hari-hari yang mendatang, sebelum kita bertindak, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, hendaknya kita terlebih dahulu mempertimbangkannya dan mempergunakan suara hati kita dengan bijaksana. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.